wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Elan Taufik yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Ustadz Sofyan, dan juga guru-guru kita yang lainnya yang saya hormati, Bapak Nur Diantoro, Bapak Doni, dan juga yang saya hormati Pak Dedalang, seluruh hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah Ramadan ini kembali kita mulai taklim rutin kita. Biasanya istirahatnya agak lama. Rata-rata masjid-masjid yang lain sebulan baru mulai. Katanya cooling down dulu. Seolah-olah bulan puasa diforsir ibadahnya. Padahal tarawih juga bolong-bolong. Ya, qiyamul juga jarang-jarang. Jadi seolah-olah Ramadan habis-habisan ibadahnya, jadi harus cooling down dulu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tapi memang ciri bahwa Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar, kata ulama, makin semangat kita ibadah. Bukan semakin menurun semangat kita ibadah, tapi justru semakin meningkat ketakwaan kita, meningkat amaliyah kita. Jadi puasa kita yang telah kita laksanakan 1 bulan penuh hendaknya menjadi tarbiyah untuk lebih baik lagi. Jangan puasanya ular. Lagi puasa mau ganti kulit, diem, dia kalem dia. Tapi begitu sudah ganti kulit, keluar dari lubangnya tambah ganas, tambah berbisa. Semua orang dipatokin. Ya. Tapi puasalah seperti puasanya kupu-kupu, katanya. Puasanya ulat, ya. Tadinya adalah ulat, binatang yang menjijikkan, berbulu, orang nggak mau menyentuhnya karena akan terkena akibatnya kata. Tapi setelah dia membungkus dirinya dengan kepompong, berpuasa dia, menahan diri dia, kemudian setelah itu berubah makhluk yang menjijikkan menjadi makhluk yang sangat mempesona, sangat cantik, menjadi kupu-kupu, dan semua orang menyukai kupu-kupu karena keindahan bulunya, kecantikan warnanya, ya, sehingga tidak ada orang yang nggak suka kupu-kupu, dari anak kecil sampai orang tua, ya, semuanya suka kupu-kupu. Dan hendaknya kita orang beriman setelah berpuasa begitu tuh, seperti kupu-kupu, maksudnya akhlaknya jadi indah, jadi menyenangkan, ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang mukmin tapi orang dekat dengan kita takut karena roman wajah kita yang menyeramkan, ya, karena penampilan kita yang menakutkan orang lain. Tapi hendaknya orang beriman itu nyaman bersamanya, tenang bersamanya. Ketika melihat wajah kita ingin ibadah, ketika melihat kita ingin taat kepada Allah, itu benar-benar orang iman yang sudah benar-benar mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk mu'alif daripada kitab ini, yaitu Abu Yahya Zakaria An-Nawawi, dan para ulama-ulama, juga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat setampuran dari Allah Subhanahu wa taala. La kharatil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kafatil anbiya wal mursalin. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang sedang teraniaya di Palestina. Namun kabar hari ini katanya Yahudi menarik diri, sudah kalah. Karena biasanya Iron Dome yang bisa kubah besi yang bisa menahan serangan-serangan rudal dari Hamas ternyata jebol juga ya. Tel Aviv dan fasilitas penting di ibu kota Yahudi terkena rudal-rudalnya Hamas, dan mudah-mudahan ini awal kemenangan daripada Palestina. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah hinakan Yahudi itu, Allah menangkan umat Islam khususnya di Palestina. Ala hadini wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan. Sekarang masuk hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu rajuli fi jama'ati, salatnya seorang laki-laki yang berjamaah. Tapi kalau ini menyebut laki-laki bukan berarti perempuan tidak termasuk. Jadi kalau dalam kaidah Arab itu kalau disebut laki-laki berarti perempuan juga termasuk, karena laki-laki pemimpin daripada perempuan, perempuan ikut kepada laki-laki. Maksudnya diseru laki-laki, perempuan juga ke bawah. Meskipun afdalnya perempuan sholat di rumah, namun bukan tidak boleh sholat berjamaah, boleh. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan jangan halangi perempuan-perempuanmu untuk datang ke masjid. Berarti boleh datang ke masjid. Yang tidak boleh apabila tabarus, apabila bermaksiat, apabila menampakkan auratnya. Jika memang datangnya ke masjid didamping oleh mahramnya, oleh suaminya, tempatnya khusus ada tertutup seperti itu, maka lebih baik juga. Insya Allah. Jadi salatnya seorang laki-laki yang berjamaah tazidu lebih baik ala salati fi sauqihi, dibanding salat yang di pasar, wa baitihi, dan salat di rumahnya. Maksudnya orang yang berdagang kan mau pergi dari lapaknya malas menuju ke masjid, apalagi lagi ramai warungnya. Ya, jadi salat di lapak, atau laki-laki salatnya di rumah. Malas sholat di masjid jauh, malas karena punya persoalan tertentu dengan imamnya, malas kalau imamnya dia misalnya nggak datang ke masjid, kan ada yang begitu kan. Sholatnya di rumah saja. Maka kata Rasulullah SAW lebih baik ya sholat berjamaah dibanding sholatnya di pasar dan sholat di rumah. Berapa perbedaannya? Bid'ah wa isrina darajah, lebih daripada 20 derajat. Di hadis lain 27 derajat, di sini 20 ya, berarti lebih di atas 20 maksudnya ya, bisa ada hadis lain 27 derajat. Jadi sholat sendiri di pasar atau di rumahnya itu perbedaannya 20 derajat, sedangkan di rumah satu saja, pahalanya 1 derajat saja. Itu pun kalau benar sholatnya. Ya, benar kaifiyahnya ya, syarat rukunya benar, khusyuk sholatnya, dapat 1. Kalau enggak ya enggak dapat apa-apa, rugi enggak? Jadi lebih baik kita sholat berjamaah. Ibarat kita menimbang jagung, itu jagung semuanya, baik yang jelek yang buruk, kalau di kilo itu ke bawah semua. Bahkan kerikil yang masuk ada batu kecil pun tertimbang semuanya, direken semuanya. Misalkan satu kilo jagung berapa harganya misalnya 4.000.
maka harga kerikil pun jadi 4.000 juga. Begitupun orang berjamaah yang paham syarat rukunnya, ya, yang fasih bacaan Qur'annya, bahkan yang hafal Qur'an, ya, dengan orang yang baru belajar bahkan gak bisa baca, itu sama nilainya, dapat 27 derajat. Ibarat lagi kita jual pisang satu tandan dengan persisir, beda nggak? Kalau persisir dipilih dulu yang bagus-bagus, yang betitik. Nggak ada yang mau buat tambahan, ini tambahannya yang betitik. Ya, tapi kalau satu tandan di kilo semua sama bonggol-bonggolnya, yang betitik pun harganya jadi sama. Itulah gambaran sholat berjamaah. Jadi maka lebih baik seorang laki-laki itu sholat berjamaah, sholat di masjid, seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki sholatnya di rumah, itu bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki soleha. Kasih mau kena tuh. Ya. Tapi bukan tidak boleh suatu waktu ketika memang berhalangan, atau hujan deras, atau banjir, atau pulang terlambat, ya boleh saja sholat di rumah. Ya, maksudnya sholat berjamaah ini muakkadah, sangat ditekankan, karena hampir-hampir Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan ketika syakaratul maut pun, ketika lagi sakit parah-parahnya menjelang kematiannya, masih dipapah, ya, oleh Sayyidina Hasan, masih dipapah oleh Sayyidina Ali ke masjid, ya. Cuma ada perselisihan ulama saat itu. Nabi duduk, yang menjadi imam Abu Bakar. Ada yang menerangkan bahwa Rasulullah memaksakan jadi imam meskipun dalam keadaan sakit. Tapi yang jelas dari riwayat itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan apabila Rasulullah melakukan hal demikian, berarti ini muakkad, sangat mendekati wajib, sunnah yang sangat ditekankan. Sebab itu lebih baik kita sholat berjamaah, karena nilainya berbeda, nilai pahalanya berbeda. Bahkan 27 derajat, di sini 20 derajat. Satu derajat berapa jaraknya? Dalam satu riwayat, satu derajat itu jaraknya dari bumi ke langit. Kalau 20 derajat berarti 20 kali dari bumi ke langit. Lalu banyak amat derajatnya. Memang di akhirat tidak terbatas derajatnya. Kalau di dunia derajat terbatas, udah jadi presiden, nggak ada lagi di atas presiden, jadi apa? Udah bintang 4 jenderal, ada bintang 5 di Indonesia doang, ya, Soeharto itu yang ini, ya, yang dapat berapa orang jadi jenderal 5, tapi batasan tetap saja jenderal bintang 4. Tapi di akhirat gak ada batasan derajat kita, ya. Derajatnya akan terus, karena memang tidak ada kematian di akhirat, maka derajat tidak akan pernah berhenti. Kegantengan kita itu gak berhenti, Pak. Setiap hari tambah gantengnya. Kita lagi makan sama bini ini, ya, kita ngobrol, lihat bini, nengok bini yang sebelah kiri, nengok lagi bini yang sebelah kanan, udah lebih cakep lagi. Nengok lagi bini sebelah kiri, udah cakep lagi, lebih cakep lagi. Tuh, mana 72 bini kita, Masya Allah. 72 itu ahli surga paling miskin, Pak. Ya, kalau itu jamaah tabligh menerangkan itu, siapa itu namanya, katanya bisa ada yang punya istri sampai 1.000, sampai 2.000. Ya jangankan di surga, di dunia saja Nabi Sulaiman istrinya berapa? 1.000. Istrinya 1.000. Nah, itu di dunia punya istri 1.000 derajat. Di surga tidak ada batasnya. Maka kita bisa punya istri beribu-ribu, tergantung derajat kita, tergantung dengan amal ibadah kita. Semakin kita tinggi derajatnya, maka fasilitas semakin tinggi, semakin banyak di sana. Maka jangan khawatir, ya, kita nggak kebagian di surga, karena surga itu amat luas. Dan semiskin-miskinnya orang di surga, kaplingnya itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Bersegera menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Itu adalah minimal ahli surga mendapatkan kapling seluas langit dan bumi. Paling miskin.
Coba kita di sini di Cibitung, 15 tahun aja di Cibitung baru kebeli tanah 200 meter. Masya Allah. Kenapa? Dunia sempit, dunia sedikit, tapi akhirat luas. Ya. Sedangkan ciptaan Allah yang di semesta ini saja belum kita bisa ukur, itu planet-planet. Ya. Ya, langit pertama ini kalau diletakkan di langit kedua seperti kelereng, ditaruh di lapangan. Langit kedua ditaruh di langit ketiga juga seperti kelereng yang ditaruh di lapangan. Saking gedenya langit kedua. Ditaruh lagi di langit yang ketujuh, dilipat itu langit ke-1 sampai 6 sama dengan seperti bola kasti ditaruh di lapangan. Saking luasnya langit ke-7. Belum lagi arasnya Allah, Arsyil Azim, bahkan Allah menyifati dengan sifatnya sendiri, Arsyil Azim, aras yang agung, aras yang luas. Maka ketika seluruh alam semesta diletakkan di aras seperti bola kasti ditaruh di pojokan saja, pojokan lapangan bola. Saking luasnya aras. Apalagi nanti surga seperti apa luasnya, wallahu a'lam. Ya, makanya kita tidak bisa membayangkan, surga saja tidak bisa kita bayangkan, apalagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang menyifati Allah punya tempat, menyifati Allah duduk di kursi, menyifati Allah punya bentuk, itu sudah rusak akidah. Kan ada ayatnya Ustaz, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis istawa, bahwa Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas aras. Itu ayat mutasabihat, tidak bisa kita takwil. Maksud berada di atas aras itu bersemayam bukan berarti Allah duduk di sana. Berarti bertentangan dengan ayat lain. Laisa kamitslihi syai'un. Bahwa Allah tidak akan pernah sama bentuknya, rupanya, tempat duduknya dan segala macamnya dengan yang lainnya, dengan ciptaannya. Kalau punya tempat berarti itu makhluk. Punya bentuk berarti itu makhluk. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya tentang di mana aina Allah, di mana Allah, dia jawab, tidak layak yang keberadaannya sebelum ada tempat dan waktu ditanyakan keberadaannya. Lalu Allah ada sebelum ada ruang dan waktu, gimana Allah mau bertempat, kan begitu. Ya. Tapi akidah Mujassimah mengatakan Allah punya tempat. Mereka ngotot ada di aras, ayatnya ada jelas. Ya, gitu. Makanya kita harus ngaji sama ulama kan begitu, biar enggak salah. Kita dibatasi tuh dalam hadis qudsi Allah katakan, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la yadurru qadrah. Berpikirlah tentang apa yang aku ciptakan dan jangan berpikir tentang aku, kata Allah, karena engkau terbatas dengan kemampuan. Kita dibatasi akal kita. Ya tadi itu memikirkan makhluk Allah saja dengan planet-planet yang ada, apalagi surga saja tak terpikirkan, apalagi yang menciptakan itu semua. Maka apa yang harus kita lakukan? Yakin saja Allah ada. Jangan katakan yahdillah seperti tangan seperti kita tangannya. Wajah Allah seperti wajah kita, jangan. Makanya ulama tafsir hati-hati banget ketika menafsirkan tangan Allah berarti kekuasaan Allah. Ketika ada kalimat wajah Allah berarti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah kita itu harus kita bersihkan. Maka kita yakini ketika orang mereka-reka wajah Allah, mereka-reka tempat tinggal Allah, rusak akidahnya. Serta merta itu nurnya keluar daripada hatinya. Maka orang yang berakidah Mujassimah itu gak ada nurnya dalam wajahnya, usam, gelap. Ya enggak menyenangkan kalau kita pandang, ya. Sepandai sealim apapun ya mereka, perhatikan saja. Beda dengan ulama-ulama dulu ya, wajahnya menyedihkan, menyenangkan, karena ada nur di dalam hatinya. Baik jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jadi derajat kita itu tidak pernah berhenti di akhirat nanti, berbeda dengan derajat di dunia. Jadi sholat berjamaah itu lebih daripada 20 derajat atau lebih daripada 27 derajat. Wa dzalika ana hadahum, yang demikian itu apabila ada salah seorang di antara mereka idza tawadda fa ahsanal wudu'a,
ketika wudu dibaguskan wudunya. Emang ada yang wudu gak bagus? Ada. Wudu kadang-kadang hanya kecipak, gak bagus wudunya, asal basah. Bahkan ada yang gak kena basuhan air, maka gak sah wudunya. Mau basuh tangan, ini basah kuyup, ini gak kebasuh sikutnya. Makanya harus bagus ditertibkan membasuhnya. Tuh. Ya. Ketika membasuh anggota yang lain juga, membasuh rambutnya. Mentang-mentang dalam mazhab Syafi'i selembar rambut pun boleh. Saya pernah lihat tuh di kantor imigrasi Kerawang, ada perempuan wudu, ujung rambutnya dipegang dikasih basah. Bukan begitu fikihnya. Maksudnya selembar rambut itu sampai ujungnya, sampai menyentuh kulit kepalanya gitu. Itu ibarat saja, sesedikit-sedikitnya membasuh itu begitu. Tapi yang cakep dibasuh sampai belakang malah justru tuh, ya. Ambil air basuh sampai belakang. Ya. Mazhab Hambali itu begitu, ya, dibasuh. Sempurnakan wudunya. Ketika membasuh tangan, sela-sela jarinya dibasuh. Kaki juga begitu, disilang-silang jari-jarinya sempurna. Semua anggota wudunya terbasuh dengan baik, wudunya dibaguskan. Jangan asal-asalan wudunya. Itu pernah lihat di YouTube wudu pakai air segayung boleh? Ya boleh, kalau mazhab Maliki silakan. Di sini mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Yang di Arab itu susah air, gitu kan? Susah air, jadi wudunya pakai gayung. Mereka mempraktekannya airnya diambil dari gayung pakai tangan. Habis bekas wudu kita masuk lagi ke gayung. Kalau mazhab Syafi'i mustakmal itu airnya. Artinya air itu sudah tidak boleh dipakai bersuci lagi. Udah tercampur dengan air yang sudah terpakai tadi. Jadi air itu kan kalau kita belajar fikih, nah, mungkin sudah diajar sama Ustadz Elan Taufik. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air mutanajis. Air mutlak yaitu suci, mensucikan, air itu suci. Batasannya berapa? 2 kulah. Ya, jadi kalau Bapak mandi junub itu kulahnya harus 2 kulah. Artinya 2 kulah itu kulahnya, baknya ukurannya 60 kali 60 kali 60 cm, itu 2 kulah. Maka yang cakep bikin bak mandi itu semeter kali semeter, jadi lebih daripada 2 kulah. Jadi kalau Bapak mandi kejebur dari badan nyepret lagi ke air yang buat mandi itu, yang di bak itu masih tetap suci karena air itu lebih daripada 2 kulah. Kalau segayung buat wudu, ya kita ragu, dan Rasulullah wudunya pun belum tentu begitu caranya, gitu kan. Makanya kita ikut ulama, apa juga ikut ulama, gitu kan. Kalau ngarang-ngarang sendiri, mentakwil-takwil sendiri Quran dan hadis, keliru pasti. Makanya jadi salah pilih, ya, jadi salah pilih. Ya, kita ngaji sama ulama, jelas sanadnya, ini ustadznya ngajinya di mana, pesantrennya di mana, ya gurunya siapa, gitu. Jangan kita ngaji nggak jelas, ini dari mana, gurunya siapa, pesantrennya di mana, nggak jelas kita ngaji, keliru Pak. Nafsirin Quran, nafsirin hadis, ilmu alatnya saja nggak paham, nggak belajar nahwu sorof, nggak belajar jurmiyah, nggak belajar alfiyah, nafsir nggak bisa. Karena kita menerjemahkan Al-Quran itu harus ditasrif dulu, dipecah-pecah, dipretelin dulu, gitu kan. Ini fiil apa, ini mudhof ilaih, ini mudhof, dan segala macam itu harus paham. Kalau enggak, keliru. Bagaimana caranya? Harus ngaji, gitu kan. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya sekali lagi kita kembali kepada kajian kita, bahwasanya baguskan wudunya, sempurnakan wudunya. Tsumma atal masjidah, kemudian berangkat ke masjid. Jadi sunnahnya bapak-bapak sekalian, kalau mau pergi ke masjid, wudunya di rumah, bukan di masjid. Meskipun di masjid ada tempat wudu, jadi tempat wudu di masjid itu ketika kita batal saja di masjid. Tapi yang bagus, yang afdal wudu dari rumah, baguskan wudunya dari rumah, baru berangkat ke masjid.
La yuridu ila sholati, tidak ada tujuan kecuali untuk sholat, perginya ke masjid. La yanhazahu ila sholatu, dan tidak ada niat apapun kecuali juga untuk sholat. Emang ada pergi ke masjid tujuannya bukan untuk sholat? Tujuannya sholat tapi ada tujuan lain, banyak. Mau nagih utang, di rumah ditemuin susah. Ya cari di masjid. Ya sukanya biasanya sholat di masjid dicari. Jadi sholat berjamaahnya sekalian mau nagih utang. Atau ada juga orang yang tujuannya ke masjid mau jahat, ikut wudu, ikut masuk ke masjid, begitu takbiratul ihram semuanya udah pada sholat, dia keluar. Ngapain? Ambil sendal. Mending cuma sendal, motor. Kan di sini belum berapa kali hilang katanya. Ya berarti tujuannya tidak sholat, dan tujuannya bukan semata-mata untuk sholat. Ini yang mendapatkan derajat serupa itu tuh yang tujuannya ke masjid, gak ada tujuan lain kecuali sholat, gak ada niat lain kecuali untuk sholat. Ya. Bagus wudunya, kemudian dia berangkat dan tiada tujuan lain kecuali tujuannya untuk sholat. Lam yahtu khutwatan, tidaklah dia melangkah setiap langkahnya illa rafi'alahu biha darajatan, setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Wa khutta anhu biha khati'atun, setiap langkahnya 1 derajat. Berarti semakin jauh langkah kita semakin banyak diangkat derajatnya. 1 kali diangkat derajatnya, melangkah lagi kaki kiri diangkat derajatnya, langkah lagi kaki kanan diangkat derajatnya. Nah kalau rumahnya jauh lumayan. Oh, Ustadz Elan dekat masjid begini, berapa langkah? 5 langkah. Nah, muter dulu. Muter dulu. Karena memang sunnahnya ke masjid itu berangkat dengan pulangnya berbeda jalan, Pak. Ya, sunnahnya berbeda jalan. Jadi kalau tadi jalan lewat sini, nanti pulangnya muter lewat sana. Itu bagusnya begitu. Ya. Bagusnya begitu. Setiap langkahnya 1 derajat. Padahal 1 derajat antara langit dan bumi. Subhanallah. Ini pahala dari Allah luar biasa untuk orang beriman. Hatta yadkhulul masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Jadi sebelum masuk ke dalam masjid masih dihitung terus. Begitu masuk, sudah. Bagaimana kalau naik motor? Dihitung putaran rodanya. Ya dihitung layaknya ketika orang berjalan kaki, ya sama saja. Jangan kemudian mentang-mentang naik motor nggak dapat seperti melangkah kaki. Dapat saja. Agama ini nggak zalim, Allah tuh nggak zalim. Ya semuanya dapat bagian. Ya kalau agak jauh ya naik sepeda, agak jauh kayak Pandalang naik motor dari Al-Kausar ke sini. Ya berapa langkah tuh dari sana. Ya. Cuma barangkali ya nggak senilai kalau jalan kaki. Beda lain kali sekali-kali jalan kaki Pandalang. Ya. Jadi nilainya lebih tinggi karena ibadah semakin kita tantangannya berat, ibadah semakin sulit, ibadah semakin berat, maka pahalanya pun semakin tinggi. Ya, itu dalam agama begitu. Semakin berat. Sholat kita di sini berbeda dengan sholatnya orang Palestina. Orang Palestina sholat, lagi sholat tiba-tiba bom meledak. Lagi sholat ada desingan peluru. Berbeda dengan kita sholat di sini. Kita sholat di sini tenang, sholat di sini nggak khawatir, gitu kan. Khawatirnya cuma corona, makanya masih pakai masker. Ya, tapi insya Allah selamatlah kita semua. Ya, corona sama orang awam mah nggak doyan, sama pejabat aja biarin. Ya, kenapa? Saya ngobrol sendiri sama pejabat, ya, sama dokter maksud saya. Jadi corona itu obatnya cuma 1, Pak, bahagia, Pak. Kalau hati kita bahagia, insya Allah sehat. Jadi justru kalau kita khawatir, kita takut, kita resah, itulah kemudahan corona. Karena begitu resah kita, begitu takut kita, itu langsung imun kita tuh turun. Tapi orang yang berzikir,
itu imunnya langsung naik, Pak. Jadi imun dalam tubuh kita seperti pabrik, Pak. Semakin kita bahagia, semakin kita sakinah, maka semakin produksinya semakin tinggi imun kita. Tapi semakin kita khawatir, semakin kita takut, kita cemas, itu langsung drop, Pak. Jadi yang kena-kena itu orang yang stres-stres, Pak. Kalau orang beriman kayak kita, insya Allah bahagia, Pak. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan sakinah, bahagia di hati-hati orang mukmin. Kita ngaji begini kan tenang, Pak ya. Kita habis sholat tenang, kita zikir tenang, keluar masjid ingat lagi punya utang. ya. Tapi kalau lagi zikir, lagi ibadah tenang. Maka orang beriman kalau pengen sehat ya banyak-banyak ibadah. Bukan justru kita harus jauh dari masjid. Ini Allah uji kita dengan musibah, harus dekat dengan Allah, harus banyak-banyak berzikir, banyak diam di dalam masjid. Ini masjid suruh dikosongin. Ya, salat berjamaah dibatasi, mal-mal dibuka, ya, tempat wisata dibuka, orang mudik dilarang, orang mau silaturahim dilarang. Ini kadang-kadang kita keder juga, yang larang mudik. Paradok, ya. Jadi antara perintah dan larangan itu paradok, beradu gitu kan. Dia larang-larang, dia sendiri melanggar larangannya. Ya. Kumpulan-kumpulan orang berkerumun dilarang, dia sendiri bikin kerumunan, nggak sengaja karena antusiasnya warga pengen ketemu presiden, tapi dia bagi-bagikan bingkisan, berarti kan disiapin. Masya Allah. Jadi semuanya paradok ini, ya mudah-mudahan segera Allah gantilah ya, pada ya. Pusing juga punya presiden begitu. Rakyat terpecah, ulama terpecah, terbelah, ya. Kita jadi saling bermusuh-musuhan, gak ada batasnya. Satu masjid aja gak akur-akur, ya. Ulama jadi pada berantem sekarang, ya Allah. Ini karena apa? Karena pemimpin yang salah dalam memanajemen rakyatnya sendiri. Udahlah, nggak usah ngomong politik, nanti ditangkap lagi. Kita ngomongin pahala aja lah. Jadi berapa derajat, Pak, tadi, Pak? Setiap langkah 1 derajat, hatta yadkhulul masjid, sampai masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjid, dan ketika masuk ke dalam masjid, kana fi sholati, maka direken sholat. Jadi begitu masuk ke masjid sudah direken sholat. Belum sholat, nggak ngapa-ngapain, masuk ke masjid sudah direken sholat. Apa syaratnya? Ya. Maka nanti sholatu hiya tahbisuhu, yakni ketika dia menunggu datangnya waktu sholat. Makanya ketika mau sholat berjamaah jangan mepet waktu. Lama apa? Waktu masih agak jauh sudah masuk ke masjid. 1/4 jam sebelum datang waktu sholat, itu 1/4 jam sudah dihitung sholat kita. Kira-kira kalau 15 menit berapa rakaat tuh? Kalau sholat tarawih 23 rakaat berapa menit? 20 menit, rata-rata 20 menit, ya. Berarti ketika kita masuk masjid 20 menit sebelum sholat berjamaah, sholat fardu, ya, kita sudah sholat 23 rakaat. Masya Allah, ya. Selagi kita menunggu waktu sholat, apalagi sholat. Ya, masuk ke dalam masjid daripada bengong, kita sholat. Sholat apa? Ya sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudu. Udah bingung sholat apa lagi? Udah sholat aja. Itu namanya sholat mutlak. Sholat yang gak ada niat tertentu, sholat mutlak. Ya. Sholat aja, terus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau habis maghrib kita sholat sampai isya. Atau ada sholat namanya sholat sunat apa? Tawabin, ya, awabin, sholat awabin, menunggu waktu dari maghrib sampai isya sholat. Nah itu kita nggak sholat tapi direken sholat. Kan kadang-kadang kita kan nunggu azan dulu, udah azan nunggu qomat, belum qomat. Begitu qomat, imamnya ini panjang bacanya, suka dia mah kalau dia imamnya. Ntar duluan. Masih nunggu lagi mau masuk masjid. Masya Allah. Padahal yang cakep
jangan pernah tertinggal takbiratul ula atau takbiratul ihram. Jadi sholat itu jangan sampai, kalau sholat berjamaah jangan sampai tertinggal takbiratul ihram. Ya, jadi begitu imam takbir kita sudah siap takbir, itu yang cakep. Jangan masbuk sholatnya. Lebih baik kayak dalam hadis ini diceritakan, kita nunggu datangnya waktu sholat. Jangan nunggu azan. Jangan tunggu sholat sudah berjalan, tapi tunggu waktu sebelum azan kita sudah berada di masjid, kita sudah duduk, kita sudah zikir, kita sudah baca Quran, atau kita sedang sholat dan seterusnya. Selanjutnya, wal malaikatu yusalluna ala hadikum, dan para malaikat itu mendoakan salah seorang di antaramu. Ya. Yusalluna itu jamak. Karena mufradnya ya. Jadi malaikatnya banyak itu. Mendoakan salah satu di antara kalian. Madama fi majlisil ladzi salata fi salat fihi. Tatkala kita masih menunggu, masih berada di tempat sholatnya. Maksudnya ini habis sholat maghrib kita nggak pulang, tapi tetap berada di majlis itu, di tempat kita sholat. Ya, seperti sekarang ini bapak-bapak tetap duduk sampai waktu isya. Maka ini pun dihitung direkam sholat kita. Ya. Kemudian para malaikat mendoakan kita. Para malaikat mendoakan kita. Apa doanya? Yaquluna, mereka mendoakan. Yaquluna, ini kalimat jamak ya. Kalau mufradnya yaqul, musana yaqullani ya. Kalau yaquluna berarti rame-rame, malaikatnya banyak, berarti ini penuh dengan malaikat kan? Jadi ketika kita taklim, kita zikir, itu penuh malaikat hadir. Bukan cuma kita, lebih banyak daripada kita yang hadir. Ada namanya malaikat sayyahi, malaikat yang gemar hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini, majlis zikir, malaikat sayyahi. Kalau ada majlis ilmu seperti ini, mereka datang berbondong-bondong seraya memanggil-manggil temannya, di sini ada taklim, sini gitu. Berbondong-bondong. Dan inilah salah satunya malaikat itu mendoakan kita. Yaquluna, mereka mendoakan Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Berarti kita doakan, ya Allah rahmatilah ini orang-orang ini. Malaikat itu berdoa kepada Allah. Kemudian Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allah doakan, Allah kasihilah dia, Allah ampuni dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah karuniakanlah tobat kepadanya. Jadi doanya tiga, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah rahmati dia, sayangi dia, ampunilah dia, dan karuniakan kepadanya tobat. Dari tiga doa. Ini doanya kayak doa mayat, cuma dibalik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau ini Allahumma arhamhu dulu. Ya Allah rahmati dia. Ini yang berdoa para malaikat untuk kita. Kira-kira kalau yang berdoa malaikat dikabul nggak sama Allah? Dikabul. Malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, malaikat-malaikat yang senantiasa taat kepada Allah, berdoa mendoakan kita. Makanya tidaklah bangkit kita dari majlis ilmu serupa ini kecuali sudah gugur semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taubat yang gampang itu duduk di majlis ilmu, Pak. Jadi ketika kita taubat, merasa kita dulu banyak maksiat, ketika dulu kita banyak berdosa, sering duduk hadir di majlis ilmu. Makanya saya selalu dengan Pak di dalam nih, kemana-mana majlis ilmu duduk, wah itu udah nggak ada dosa, Pak, udah gugur dosanya, insya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ampunilah dosa-dosanya, dan karuniakan tobatnya. Dalam satu riwayat maksud daripada dikaruniakan tobat kepadanya,
orang ini tidak akan mati kecuali sudah terlebih dulu tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung gak Pak kita hadir di tempat majelis ilmu serupa ini? Sangat beruntung. Cuma malas ya. Beda dengan kerumunan-kerumunan lain penuh gitu kan. Tapi kalau taklim-taklim begini ya mukanya ini aja yang hadir. Ya, kita taklim di mana-mana ya itu aja orang yang hadir. Karena orang yang suka taklim ya, mau berapa kali saja taklim seminggu, mau siapapun gurunya tidak pandang, memang dia sudah hobi taklim, sudah senang taklim, hadir saja gitu kan ya. Tapi kalau orang nggak suka, dipaksa-paksa, bahkan dikasih hadiah, disiapin makan ya, karena taklim rata-rata si Bitung itu ada makannya. Kalau di sini tanggung kali kan mau bisa sampai maghrib kalau makan-makan kan. Tapi rata-rata kalau pada subuh biasanya. Bahkan saya pernah baca di YouTube ya, ada di masjid mana di daerah Bekasi juga segitu. Itu setiap subuh itu kambing guling gitu. Jadi setelah dicoba itu kajian mingguan itu hari Sabtu ada kambing guling, itu meningkat 300% yang datang. Boleh dicoba juga di sini. Enggak lah ya, Masjid Al-Taqwa ini kaya-kaya kambing guling berapa sih coba. Nah, sekarang boleh dicoba juga, siapa tahu meningkat 300%. Subhanallah ya, boleh dicoba. Saya pernah di Facebook saya baca, ada di Cibitung masjid apa namanya itu, jadi setiap subuh ada kambing guling. Dan kata takminnya, setelah kita mengadakan seperti ini 300% meningkat jamaahnya. Subhanallah. Kan yang kasih kambingnya dapat pahala itu kan. Meskipun tujuan awalnya mungkin memang mau cari kambing gulingnya, tapi minimal kan mendengarkan taklim. Begitu lama-lama dia mendengarkan enak juga ya, tenang juga ya. Karena ada orang yang tidur nggak pernah bisa tidur, itu kan. Apa penyakit apa namanya? Amnesia, nggak pernah tidur. Begitu hadir taklim, belum 15 menit sudah. Oh, ternyata taklim itu damai. Taklim itu tenang ya. Akhirnya senang dia taklim, meskipun tadinya niatnya mau tidur. Tidur enak gitu. Karena di rumah nggak bisa tidur. Lama-lama insya Allah menjadi cinta dia. Jadi senang ya. Isa ya deh, cepat amat ya. Masya Allah. Jadi didoakan oleh para malaikat ya, ketika kita masih duduk di masjid menunggu waktu datangnya sholat berikutnya dari maghrib sampai isya gitu kan, dari zuhur sampai asar misalnya seperti itu. Malam yu'dhi fihi, syaratnya yang pertama malam yu'dhi fihi, tidak gaduh di masjid. Karena ada orang yang betah di masjid tapi ngobrol. Nunggu isya memang ya, ngobrolin politik, gibah ya, nggak dapat yang begitu ya. Jadi nggak gaduh di masjidnya ya. Malam yu'dhi fihi, tidak gaduh di dalam masjid, tidak ngobrolin perkara-perkara dunia, perkara-perkara politik, kecuali perkara-perkara agama, perkara akhirat. Yang kedua syaratnya malam yuhdis fihi, dan tidak berhadas. Jadi ketika kita lagi ngaji begini batal, buru-buru wudhu lagi, wudhu lagi, tidak berhadas. Jadi kalau kita berhadas tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat. Syaratnya dua, nggak gaduh di masjid, nggak bercanda, nggak ngobrol kesana kemari yang tidak bermanfaat. Yang kedua syaratnya tidak berhadas. Hadis ini muttafaq alaih ya. Jadi disepakati oleh ahli-ahli hadis yang lainnya selain Bukhari Muslim. Berarti hadis ini sangat sahih dan sangat dianjurkan untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami dan dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada sore hari ini.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.